Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga di aplikasi di WebGIS ya. Pertama, sebelum kita mulai untuk membuat sebuah WebGIS, pertama kalian harus install sampai di komputer kalian seperti ini ya. Jadi jangan lupa pastikan semuanya menggunakan sudah terinstall sampai kalau bisa menggunakan 7.3. Kalau sudah terinstall, nanti gimana cara installnya silahkan cari di Google, itu banyak, dan di YouTube banyak panduannya untuk bagaimana cara install SAMBP. Sebelum pastikan ya semuanya sudah terinstall dan sempurna, karena ini berkenaan dengan web server. Jadi pastikan semuanya terinstall dan bisa menjalankan di localhost-nya. Kalau sudah terinstall seperti ini, kalian aktifkan di Apache-nya untuk web servernya. Yang kedua, aktifkan SQL-nya untuk database-nya. Kalau sudah seperti ini, sudah online, tinggal kalian close, kita panggil di localhost. Caranya begini, localhost, ketikkan seperti ini, kita enter. Ini sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini, pastikan semuanya sudah berhasil. Jadi kalau sudah install, terus aktifkan Apache-nya, aktifkan database-nya, setelah itu panggil di browser dengan menggunakan alamat localhost, enter langsung, nanti akan seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti penginstalan semuanya sudah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil, kita kembali ke WebGIS kita, karena kita temanya tentang WebGIS. Saya sudah ada buku di sini, panduan bagaimana untuk membuat WebGIS lengkap sampai kalian bisa membuat sebuah web yang menampilkan sebuah peta di halaman web. Jadi di sini sudah ada tutorial lengkap beserta videonya, nanti sambil kalian ikuti di video saya. Pertama saya mau buka ini dulu ya. Ini videonya, ini sudah lengkap, dan ini bukunya tentang WebGIS kita. Buka seperti ini ya. Kita besarkan. Ini sudah lengkap bukunya sama penginstalan SAMBP-nya. Ini juga sudah lengkap daftar isinya mengenai pengenalan software SAM, install software SAM, install konfigurasi perangkat coordinator, install template LTE. Terus ke bawah kita langsung, karena SAMBP pastinya semuanya sudah bisa, saya pastikan semuanya sudah bisa install SAMBP. Pertama kita masuk ke ini leaflet ya, mengenai leaflet dan coordinator. Ini mengenai SAMBP masih ya. Jadi pastikan semuanya sudah terinstall ya.
Oke, langsung kita masuk ke bagian ini, bagian install konfigurasi perangkat kode igniter. Jadi cara menjalankan pertama install perangkat lunak kode igniter, run, jalankan di semua barusan seperti biasa, sampai nya dijalankan, Apache-nya sama MySQL-nya. Pastikan kode igniter directory C htdoc. Jadi saya tak buat dulu ya di sini. Ini ya, saya copy, saya masuk ke C. Kalau di Windows ada C sampai P. Kalau di sini ada di application sampai P htdoc. Kalau di Windows C sampai P htdoc. Setelah itu kalian pastikan di sini. Begini ya. Kalau sudah, saya tak rename dulu biar tidak sulit lah saya carinya gitu ya. WebGISku, kita kasih nama WebGISku. Kalau sudah, saya panggil di browser dengan cara mengetikkan localhost garing WebGISku enter. Setelah itu kalau sudah tampil welcome to kode igniter seperti ini, itu semuanya sudah berhasil penginstalan kode igniternya. Ini pakai CI ya, menggunakan CI, platform CI. Setelah itu kita kembali lagi ke buku kita. Di sini panduannya pastikan kode igniter itu directory C sampai P htdoc. Ini menggunakan Windows. Menggunakan Mac barusan saya praktekkan. Terus selanjutnya yaitu rename. Setelah rename selesai, saya barusan sudah mempraktekkan merename foldernya, platformnya CI. Kalau sudah akses melalui browser, kalau sudah mengaksesnya, jalankan perangkat lunak menggunakan VS Code. Jadi silahkan install VS Code dulu agar kalian itu bisa membuka file PHP, file script kita di dalam CI. Jadi nanti bisa kalian membukanya di htdoc barusan. Jadi pastikan semuanya menginstal VS Code. Kodenya, maksudnya lambangnya seperti ini, lambang ikonnya Visual Studio Code seperti ini. Jadi install, silakan dapatkan di Google, cari. Ini gratis ya, beda sama punyanya. Ya sama sih, boleh menggunakan C++, boleh. Tapi lebih simpelnya menggunakan VS Code. Ini gratis, punyanya Windows, sudah berjalan di di macOS juga. Kalau sudah, kita kembali ke buku lagi. WebGISku masuk ini ya. Saya samakan aja ya, biar tidak bingung. Barusan saya tak kasih nama WebGISku. Ternyata di sini dinamakan di Shutters, tapi lebih bagus sih menggunakan nama yang berbeda agar kita lebih konsen dan lebih memperhatikan jalan-jalannya. Tapi ya biar menjauhi error, lebih baik kita menggunakan folder yang sama atau nama yang sama. Cuman kita kadang-kadang kurang memperhatikan jika nama yang sama. Di Shutters, di sini menggunakan di Shutters. Saya kopikan dulu, saya pastikan ke folder barusan, rename gitu ya.
Kalau sudah saya panggil di ini ya, ini sudah saya ganti jadi error. Jadi samakan dengan saya copy barusan di shutters, di berhasil. Terus kita kembali ke VS Code, kembali ke buku. VS Code sudah diinstal, lanjut di VS Code-nya, buka directory XAMPP 64hd dan pilih root project yang akan dikembangkan sebagai contoh folder di shutters. Jadi pastikan VS Code-nya itu mengakses foldernya di shutters barusan agar kita bisa membuka file PHP punyanya CodeIgniter. Jadi bisa membuka file-file yang ada di dalam folder di shutters itu. Jadi tanpa aplikasi VS Code kalian agak bingung. Ya bisa sih menggunakan C++ bisa. Cuman kita biar sesama biar bisa sama-sama mengaksesnya. Cara bukanya, pilih root project yang akan digunakan sebagai contoh berikut. Ini ya, buka open folder. Jadi pastikan open folder ya, jangan open file, open folder. Kenapa harus open folder? Caranya untuk apa? Agar kalian tidak bingung. Kalau di open file itu nanti yang terbuka hanya satu, sedangkan open folder nanti akan membuka semua isi folder punyanya di shutters yang punyanya CI tersebut. Caranya klik ini, setelah itu open folder. Kalau sudah, kalian arahkan di mana posisinya yang di shutters itu, arahkan ini ya. Jadi open. Kalau sudah open nanti akan keluar di sini runutnya dari semua file yang ada di ini ya, di shutters ada application, ada sistem gitu ya, terus ada user quit, semuanya ada sesuai dengan folder di sini. Nah, enaknya nanti kita tinggal masuk ke di shutters apa yang mau kita buka gitu ya. Jadi gampangnya begitu. Biar tidak bingung, tidak buka file-file satu-satu, lebih baik menggunakan open folder agar kita tinggal mengubah dan memanggilnya. Setelah itu kita kembali ke buku, buka folder application config autoload PHP dengan VS Code. Ada di folder application katanya config autoload.php application config auto load di sini ya. Jadi di sini sudah sesuai dengan panduan. Berikutnya, kalau sudah auto load dibuka, scroll ke baris 61 dan 92, lakukan konfigurasi seperti di bawah ini. 61 as auto load libraries array garing titik koma menjadi autoload libraries array session form validation autoload. Gini ya, karena saya punya bukunya, jadi saya langsung tak copy aja wis di halaman 61, atau kalian bisa diketiknya biar terbiasa ya, terbiasa menggunakan Scott. Jadi pastikan kalian menggunakan ketik sendiri agar terbiasa. Cuman tambahannya sih sedikit ini aja yang kalian harus copy, yaitu session session koma form validation upload. Ini saja yang harus di copy sama kalian. Jadi pastikan di sini, atau kalian ketik aja, tambahkan di dalamnya folder array autoload di halaman 61. Kalau sudah, kita kembali ke buku lagi. Kalau sudah di 92 di halaman autoload,
kalian cari di Syscode baris 92 autoload helper array. Di sini dituliskan menjadi sama sih depannya, autoload helper array menjadi WL file form. Jadi di sini dikasih tambahan saja begini ya, file form. Kita kembali lagi di halaman 91 katanya ya, ini ya, hanya di dalam folder saja, pastikan di dalam folder saja. Apa ada yang kurang? Silahkan dicek lagi, sepertinya ada yang kurang, yaitu di URL. Kembali lagi ke VS Code, biar sama, terus koma atasnya ini kurang. Nah, setelah itu sambil disimpan, counter save. Kalau di sini command S save. Jadi agar perubahan itu disimpan, jadi sambil disimpan. Kita kembali ke buku lagi. Kalau sudah menjadi seperti itu, buka folder application config.php dengan VS Code. Sekarang itu memasuki di config-nya. Coba refresh dulu, apakah berhasil atau tidak di ininya. Belum, artinya belum ada perubahan sama sekali. Kita kembali ke buku lagi. Buka folder application config.php dengan VS Code. Kita kembali ke halaman config. Kita kembali ke VS Code. Setelah itu kita arahkan ke config.php. Caranya begini. Ini enaknya kalau sudah ada di sini config, tinggal buka begini. Terus kita kembali ke buku lagi, apa yang diarahkan di sana. Kalau sudah di halaman config.php, scroll ke baris 26. Lakukan konfigurasi seperti di bawah ini. 26 sconfig base URL, sama dengan titik koma menjadi config base URL server https server http host str replace username server script name. Jadi di base URL ini ditambahkan ditambahkan script seperti yang ada di sini. Jadi baiknya langsung di ini aja wis, di folder 26 ya. Di baris 26 disuruh tambahkan ini 26 ini berarti. Jadi pastikan di bawahnya dulu. Kita cek apa yang berbeda di sini. Ya, jadi sama sih, cuman ada tambahan ini ya. Nanti koma kita hapus saja ini, atau tidak, kalau tidak mau hapus begini, sudah mati. Otomatis seperti tidak berfungsi kalau sudah dikasih dari 2. Kita save. Kita kembali ke buku lagi. Terus kita masuk ke halaman, tetap di config ya, cuman halamannya di baris ke 38, config index page, tambahkan index.php menjadi artinya kita menghapus index.php agar tidak memanggil indeks PHP yang ada di folder CCI. Caranya tinggal hapus saja, karena ini sama sih, hanya kita perhatikan di halaman berapa, di baris berapa, 38 katanya. 38. Sorry, ini bukan 38 di sini, tapi di 41, mungkin tidak sama di posisinya. Index page code 38 tidak
Intinya hanya menghapus index.php. Index.php ini dihapus saja. Kita save. Sudah, di halaman config sudah selesai. Kalau sudah, kita kembali ke VS Code lah, kembali ke buku dulu. Di nomor 12, buat file htaccess, yaitu dengan mengklik kanan ruang kosong di bawah readme rst. Jadi katanya buat file htaccess dengan mengklik kanan ruang kosong di bawahnya readme rst. Readme rst. Caranya begini, tinggal kalian buat seperti ini ya namanya. Di bawahnya readme rst, di bawahnya readme rst. Kembali ke buku. Klik di sini ya. New file. Apa nama anunya? .htaccess. Setelah itu enter. Ini sudah buat semacamnya file .cs gitu ya. Kita kembali ke buku lagi. Ya, di folder kosong. Setelah itu new file. Kalau sudah new file, kita masuk ke halaman berikutnya. Katanya suruh buka direktori httdoc dan pilih root project yang akan dikembangkan. Sebagai contoh, di sini folder di setters. Buka file application config autoload php dengan VS Code. Isikan dengan coding berikut. Jadi di htaccess, jadi isikan file seperti ini. Jadi htaccess itu diisi dengan script ini. Pastikan susun bagaimana agar rapi, silakan susun. Ini kan depannya R semua, jadi biar tidak bingung, kalian rapikan aja begini. Oke, sudah, tinggal disimpan. Kalau sudah, fungsi file htaccess sebagai penghapus index.php di URL misalnya. Jadi fungsinya dalam mengcopy, paste atau mengisi file htaccess dan membuat file htaccess gunanya menghapus indeksnya, indeks PHP punyanya si Ciki barusan. Ini salah satu contohnya, yaitu localhost. Kan barusan localhost di setters garing index.php garing home menjadi singkat. Jadi ketika memanggil localhost di setters home langsung keluar home-nya. Kalau sudah barusan disimpan save. Kita kembali ke browser. Sudah, ini sudah dihapus sebenarnya sih kalau sudah seperti ini. Katanya di sini ketik di folder baru sih, ketik di tab baru biar berhasil atau tidaknya, biar tahu berhasil atau tidaknya. Di setters enter.
Jika tidak ada error, maka penginstalan konfigurasi berhasil. Oke, begitu untuk pertemuan WebGIS yang kedua ini. Kita selesai kita break dulu, ketemu di pertemuan kedua. Ini sudah tinggal bab 4-nya, untuk menampilkan template admin LDE agar bisa membuat sebuah WebGIS yang sesuai dengan template yang bagus. Oke, saya akhiri dulu membuat tutorial ini sampai di sini dulu agar kalian tidak bingung dan bisa kalian praktikkan di rumah. Ini agak lumayan banyak sih pengetikannya jika tidak menggunakan copy paste. Ini sudah ada, jadi agak cepat, tapi kalau menggunakan kalau sudah menggunakan semuanya diketik pastinya agak lama cara mempraktikannya. Jadi saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tugasnya silakan semuanya sudah punya file dan praktek yang barusan saya kasih. Artinya sudah ada config, auto load sudah isi semua, confignya sudah ada semua. Nanti saya tanyakan di pertemuan berikutnya. Dan sudah ada hati akses yang berisi di dalamnya. Hati akses itu ada script seperti ini. Hati akses ya. Nah, ada seperti ini. Sorry, hati aksesnya salah ambil saya. Ini ya. Jadi saya letakkan di luar barusan karena memang disuruh di luar. Seperti ini sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.